Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, bersukacita kita senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan pada Kamis pagi hari ini tanggal 28 September 2023. Kita sama-sama diizinkan Tuhan menjadi perkenanan Tuhan, memasuki hari yang ke-1000. Haleluya, puji Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kamis pagi tanggal 28 September 2023, adalah untuk ke-1000 harinya Bapak Ibu ya. Terhitung berurutan dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini 2023, 28 September adalah memasuki hari yang ke-1000. 1000 ya. Ini pun kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan tema firman Tuhan ini bicara tentang hidup kudus. Mari hari ini kita melangkah hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sebab Tuhan itu kudus. Nanti saya mau baca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan renungan pada pagi hari ini, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Tuhan mau supaya kita kudus. Bangsa Israel banyak mereka hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, hidupnya tidak kudus, hidupnya celah dari hadapan Tuhan. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan Yesus, mari kita kudus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Suci, suci Allah Bapa, karena Allah adalah kudus, maha kudus, dan kita diciptakan sama Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan, supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Suci, suci, haleluya. Suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Amin, haleluya. Kudus, 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 maha kudus Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus ada di dalam kerajaan surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Suci, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Amin, haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 dikatakan firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kudus, 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 kuduslah kamu, karena Allah itu kudus. Suci, 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 amin, amin, haleluya. Tuhan, mari sucikanku. Amin, haleluya. Ya,
ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Kudus, kudus, kudus Bapa. Sucikanlah mulutku, sucikanlah hatiku, sucikanlah pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu yang maha kudus, maha benar. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosa salahku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, kuduskanlah hidupku Bapa. Bawalah aku di dalam kebenaran firman-Mu. Amin, haleluya. Suci, suci, oh sucikanku Bapa. Kudus, kudus, kudus Bapa. Amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Ampuni Bapa segala dosaku, ampuni semua salahku Bapa. Amin, haleluya. Perbaruilah tubuh jiwa rohku di dalam kuasa firman-Mu. Mari Tuhan sucikanku. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman-Mu pada Kamis pagi ini tanggal 28 September 2023. Atas rahmat anugerah-Mu Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu sudah membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami siap komit untuk melakukan firman-Mu. Dan pada hari ini tepat tanggal 28 September 2023 adalah hari yang ke-1000 dari sejak kami hamba-Mu 1 Januari 2021 sampai hari ini tanggal 28 September 2023 adalah hari yang ke-1000 kami setia membaca firman-Mu pagi dan malam, pagi malam. Berfirman Bapa, kami siap untuk baca merenungkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya hari-hari hidupku kudus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, mencari perkenanan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Saya bersyukur kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus, yang sangat-sangat kita cintai. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita pagi ini dipelihara sama Tuhan. Pada hari yang ke-1000, ini semua kan anugerah Tuhan. Sampai nanti malam, 1000B, beratas kemurahan Tuhan. Nanti malam adalah untuk ke-2000 kali saya menyampaikan firman Tuhan. Karena 1000A, 1000B Bapak Ibu ya. Berarti 2 kali. Ada A dan B. Ada 1A, 1B. 2A, 2B. Sampai 1000A, 1000B. Nanti malam 1000B. Kita bersyukur semua kan anugerah Tuhan. Dan renungan firman Tuhan nanti kita baca Hosea pasal 9 ayat 1 sampai 17. Sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Mari kita jangan sampai berzina. Berzina itu ada 2. Berzina secara vertikal, itu menyembah kepada patung, dewa-dewa seperti bangsa Israel. Dua-duanya salah. Vertikal, dia mengkhianati Tuhan. Dia menyembah kepada berhala dewa-dewa. Ya. Juga berzina dengan perempuan-perempuan saudara. Wah banyak sana.
Ya, cerita yang sudah saya ceritakan di raja-raja di perjanjian yang lama. Mereka banyak mengkhianati Tuhan, tidak taat kepada firman. Padahal Tuhan itu bicara. Yang tadi saya bacakan dalam 1 Petrus. Tuhan berfirman dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan, kalau kau saudara baca dalam Ibrani 12:14, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan, saudara. Tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Surga itu kudus. Dalam Wahyu pasal 21-27, tidak ada tempat yang najis di surga. Kudus. Maka dari saat ini, kita betul-betul bangun diri kita. Baca firman Allah dan lakukan firman Tuhan. Ikuti jalannya Tuhan. Selaras dengan maunya Tuhan. Supaya kita makin hari hidup berkenan Tuhan. Kudus. Sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa baca Hosea pasal 9 pada pagi hari ini, ya, nanti malam Hosea pasal 10. Terus kita dengan setia, ya. Saya optimis atau saya yakin mungkin sampai Desember bisa selesai sudah perjanjian lama sampai kitab Nabi Malyaki. Sampai saya lihat ini tinggal 12 kitab, saudara. 12 kitab, ya. Kurang lebih ada 70 fatsal, ya. Totalnya ada kurang lebih saudara. Ya, kalau satu fatsal 1 hari berarti sekitar tidak sampai 3 bulan, ya. Kita akan selesai, puji Tuhan. Sehingga kita nanti bisa ulangi kembali lagi baca perjanjian lama pagi hari dan malam perjanjian baru. Terus kita setia sampai Tuhan Yesus datang. Yang penting mari kita ikuti firman Tuhan, ikuti jalan Tuhan, supaya kita akan mau masuk surga. Ya, kita bukan dunia tempat kita, ya, bukan kuburan tempat kita, bukan kematian tempat kita, tapi kehidupan kekal di surga. Ingat saudara, tempat kita bukan, mohon maaf, bukan di kuburan, bukan tempat kematian tempat kita, bukan. Ya, seperti saat ini kita ada di rumah, saya di rumah Tuhan, membangun persekutuan Tuhan. Besok sampai selama-lamanya saya bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Tuhan yang kekal, itu di surga. Waktu mari dari saat ini kita pupuk hubungan indah dengan Yesus dengan taat kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Hidupmu selaras, hidupku selaras dengan firman Tuhan. Menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita baca Hosea pasal 9 ayat 1. Jangan bersukacita Israel, jangan bersorak-sorai seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengiriman gandum. Wah, jelas yang sudah saya baca berapa kali. Bangsa Israel banyak berzina, meninggalkan Tuhan Allah kita. Ya, dia memang mengkhianatan kepada Tuhan. Wah, baca kembali lagi, nanti kita akan ulangi lagi, ya. Banyak dosa-dosa yang bangsa Israel kerjakan. Suatu pembelajaran buat kita. Jangan tiru seperti yang bangsa Israel kerjakan, tapi tirulah Yesus. Ya, tirulah anak-anak Tuhan yang Yahudi yang cinta Tuhan seperti Musa, ya, Daniel, Yusuf. Itu kan Israel juga anak-anak Tuhan, ya, yang tapi cinta Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Ya, mari kita kembali pada firman Tuhan. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap di tanah Tuhan, tetap Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Kembali ke Mesir, kenapa saudara? Supaya dia tahu bangsa Israel 430 tahun ada di Mesir, saudara. Ya, kalau saudara baca dalam bilangan tuh, di dalam Keluaran, banyak mereka itu sengsara, perbudak di Mesir. Tetapi mereka tidak sadar bahwa Tuhan sudah menolong mereka keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi mereka mengkhianati Tuhan. Ya, mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tapi Efraim harus kembali ke Mesir, sama juga dengan kita. Ya, kalau kita tidak benar-benar sama Tuhan, hidup kita sengsara, saudara. Ya, ayat yang keempat, mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk diri sendiri. Tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Tidak boleh. Rumah Tuhan tempat yang najis. Mohon maaf. Rumah Tuhan tempat yang kudus. Manusia banyak berbuat najis, tidak layak masuk ke rumah Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Dalam nama Tuhan Yesus,
Rumah Tuhan Maha Kudus, Maha Agung, Maha Mulia. Mari kita masuk di dalam rumah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Ayat yang kelima, apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya, pada waktu hari raya Tuhan? Maksud di sini hari raya Tuhan adalah hari raya Pondok Daun, ya, hari Sukot ini, di mana bangsa Israel ingat yang sudah keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian. 40 tahun Tuhan sertai di dalam perjalanan padang gurun. Sehingga setelah itu baru melaksanakan hari raya Pondok Daun selama 1 minggu 7 hari, saudara. Tapi harus kita ingat semua karena anugerah Tuhan. Ayat yang ke-6, sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari permusnahan, mereka akan mengumpulkan mereka. Memphis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Ya, Onak akan tumbuh dalam kemah mereka. Memphis itu ada kota di Mesir, saudara. Di mana Memphis itu adalah tempat pemakaman, saudara. Orang-orang banyak dimakamkan, ya. Karena mereka sudah banyak berdosa, dihukum sama Tuhan, banyak yang mati, dikubur di Memphis, saudara. Ya. Ayat 7, sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Pandir, orang berdosa, saudara. Orang gila, orang tidak berkenan sama Tuhan, ya. Orang bodoh, tolol, tidak takut akan Tuhan. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Efraim umat Allahku sedang mengintai nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka seperti hari-hari di Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Gibea tertulis dalam Hakim pasal 19, saudara. Ayat yang ke-12 itu yang saya pernah bacakan, yang saya mau baca. Hakim pasal yang ke-19 ayat 12, saudara. Tetapi tuannya menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tapi kita akan berjalan terus sampai Gibea. Apa yang terjadi Gibea? Nanti saudara baca Hakim-Hakim pasal 19. Di situ perbuatan dosa Cina terjadi, saudara. Sehingga itu menjadi kebencian kepada Tuhan, ya. Terus berikutnya, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapat Israel dahulu, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu, tapi mereka telah pergi ke Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai. Ya, Baal Peor, dewa, saudara, Baal Peor. Kalau kita baca dalam Bilangan pasal 25, ini bukti nyata, saudara. Karena oleh karena itu Tuhan katakan mereka berzina. Dan Tuhan tidak berkenan karena mereka berdosa sama Tuhan Yesus. Sama dengan kita belajar supaya kita takut sama Tuhan. Mari saya mau bacakan ini, ya. Bilangan 25 ayat yang ketiga. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Apa yang terjadi Baal Peor? Karena mereka ternyata di hadapan Tuhan, ya, membuat patung mereka, ya. Kan patung-patung mereka, dewa-dewa, pokoknya hidup yang tidak berkenan sama Tuhan. Penuh dengan dosa, saudara. Sehingga mereka layak dihukum, saudara. Ya, hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Hidupnya tidak takut akan Tuhan, ya. Itu yang terjadi di Baal Peor. Maka kita penting baca firman Tuhan sehingga bikin kita mengerti. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil dan mengandung. Semuanya karena dosa, saudara. Ya, tidak ada yang lahir, tidak ada yang hamil, ditutup, dikunci sama Tuhan karena mereka berdosa. Sebelum mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim seperti yang kulihat telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka, ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Ayat 17 yang terakhir. Lalu aku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Jelas, bangsa Israel keras kepala. Seperti Efraim itu yang sudah saya terangkan. Israel kerajaan utara, saudara. Karena Israel ini dipecah jadi dua, utara dan selatan. Ini salah satu Efraim yang hidupnya tidak takut kepada Tuhan. Mari melalui firman Tuhan kita belajar. Di angka yang 1000 ini, saudara. Hiduplah kudus. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Karena Allah itu kudus.
Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Komit dengan Tuhan. Tuhan, kuduskanlah hidupku. Aku mau hidup kudus sama seperti Engkau. Melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, dalam Ibrani 12:14, tidak bisa kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu mari, hari ini hari yang kita jalani, melangkahlah bersama dengan Yesus. Minta kepada Tuhan, suci, 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 Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, haleluya. Bumi langit tunduk kuasanya, lalu kupang dan saja padamu, amin, haleluya. Suci, oh suci, amin, haleluya. Engkau maha suci Bapa, amin, haleluya. Kudus, kudus, kudus Engkau Bapa, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Suci, suci, suci. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari merenjak. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin. Kita sama Tuhan, minta sama Tuhan, kuduskan Tuhan, supaya dalam tubuh jiwa roh kita, dalam 1 Tesalonika 5:23, terpelihara sempurna, tidak bercacat celah tubuh jiwa roh kita. Dan kita sama Tuhan, minta sama Tuhan, kita rapture, diangkat, berjumpa dengan Yesus, lolos dari masa antikris, lolos dari masa tribulation, karena kita ada bersama dengan Yesus. Kerajaan surga, maha kudus, maha kudus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.